Dia mampir juga, maju. Kamu hati ke juga. Di dalam Pak, Kak. Bang, di stadion sampai evakuasi bang, nanti bang. Kita belum bisa pakai statement cuma Tas orang motor ramai-ramai jalan juga. Orang jalan. Dia mampir juga, maju. Kamu hati ke juga. Di dalam Pak, Kak. Bang, di stadion sampai evakuasi bang, nanti bang. kita belum bisa pakai statement cuma Kita ke informasi pertama pemirsa, gempa bumi dengan skala 7,3 magnitudo menimpa pesisir barat Pulau Sumatera sekitar pukul 3 dini hari. Gempa terasa kuat menggoyang daerah kepulauan seperti Nia Sumatera Utara dan Mentawai Sumatera Barat. Setelah gempa mengguncang, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami di sejumlah daerah di pesisir barat Pulau Sumatera. Tepatnya di sekitar Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dan Kepulauan Nias di Sumatera Utara. Gempa dengan magnitudo 7,3 selama sekitar 30 detik ini terasa di sejumlah daerah seperti Kabupaten Pesisir Sumatera Barat. Informasi dari Kapus Datin BNPB Abdul Muhari, belum ada laporan kerusakan baik struktural, fisik, bangunan maupun lainnya. Dan pemirsa, warga di Kota Padang, Sumatera Barat berhamburan dengan kendaraan akibat gempa magnitudo 7,3 yang mengguncang Kepulauan Mentawai. Warga mencoba mencari lokasi yang aman di daerah ketinggian. Warga Kota Padang, Sumatera Barat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mencoba mencari lokasi yang lebih tinggi. Mereka berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari potensi tsunami setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya bahaya tsunami. Pihak BMKG sejauh ini masih mengungsi ke lokasi aman karena BMKG membutuhkan waktu 2 jam untuk memastikan apakah gempa tersebut benar-benar berdampak dan terjadi tsunami. Data yang kami peroleh sementara, gempa terjadi di sekitar Pulau Siberut dan Pulau Sipura. Masyarakat hingga beberapa waktu lalu masih bertahan di daerah ketinggian menunggu informasi terbaru baik dari otoritas terkait seperti BMKG dan pemerintah setempat yang mencabut peringatan dini tsunami.
Gempa yang mengguncang Mentawai dengan magnitudo 7,3 dirasakan di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Seperti di Kabupaten Bukit Tinggi. Dan pemirsa, inilah video amatir saat gempa mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Air di akuarium warga bergoyang, namun tidak sampai tumpah. Begitupun dengan lampu gantung di langit-langit rumah warga. Sejauh ini belum ada data laporan terkait korban jiwa maupun kerusakan fisik berat, baik dari bangunan maupun dari infrastruktur lokal terdampak gempa yang mengguncang Kepulauan Mentawai dan Kepulauan Nias. Lamu di mana tuh? Lamu di mana tuh? Pemirsa, terjebak macet, seorang ibu hamil melahirkan di dalam ambulans. Bayi berjenis kelamin perempuan pun terlahir selamat dibantu petugas medis. Ayo di dalam ada AC, biar AC. Seorang ibu yang tengah hamil di Sukabumi, Jawa Barat terpaksa melahirkan di dalam ambulans setelah mobil yang ditumpanginya terjebak kemacetan saat hendak menuju rumah sakit. Petugas medis yang berada di posko lebaran langsung melakukan proses persalinan hingga melahirkan. Usai lahir di dalam ambulans, bayi berjenis kelamin perempuan langsung dibawa petugas medis ke posko terpadu mudik lebaran Polres Sukabumi, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Yani Suryani, warga Ciambar, Kabupaten Sukabumi, terpaksa melahirkan di dalam ambulans akibat terjebak macet di eksit tol fungsional Parungkuda. Dari Puskesmas Ciambar berangkat ke Sekarwangi. Nggak taunya pas di jalan udah lahiran. Udah lahiran. Ini nggak sampai ke sana gimana? Terjebak macet atau? Satu terjebak macet, tapi kalau di jalan sih kalau pakai ambulan kan bisa lomos gitu. Cuman keburu lahiran. Cuman ya. Lahirannya di mana? Di sini. Ya di sini. Usai ditangani tim medis di posko pengamanan terpadu, bayi beserta ibunya langsung kembali ke rumah untuk perawatan yang didampingi tim medis Puskesmas Ciambar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, antreannya diserobot seorang pemudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung mengamuk. Pemudik ini kesal karena telah mengantre lebih dari 4 jam untuk masuk ke dalam kapal. Range Rover kok bisa masuk? Arah dari situ ada mobil, kita lihat banyak mobil. Ini. Ada motor yang kawal sini. Yang bertanggung jawab. Seorang pemudik bernama Adit mengamuk dan protes kepada petugas Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Enggak, kalau mau di depan kamera. Keributan ini terjadi saat antrean panjang arus balik di dermaga eksekutif. Kok bisa gitu, Pak? Kita tunggu 4 jam loh. Kita ngapain di mobil loh? Dari sana ke sini lagi. Ia kesal lantaran ada sejumlah rombongan mobil yang menyerobot antrian yang dikawal oleh kendaraan roda 2. Kita dari jam 3 Pak, jam 2 udah nongkrong di sini Pak. Ya. Bapak lihat saya kan? Ya saya lihat. Ada saya duduk dari tadi. Ya sama, Pak. Saya naik ke sini Pak. Ya tapi jangan nyerobot, dibiarin aja. Depan kamera doang. Merasakan hal yang sama, sejumlah pemudik lain juga melampiaskan kekesalan mereka. Jam 2 sudah sampai sini, sekarang hampir jam 6. 4,5 jam kita nunggu. Mendekati masuk mobil, ada 7 mobil Pak, dikawal. Pakai motor, tidak pakai helm. Masuk Pak, mobil mewah. Range Rover, Alphard, Innova semuanya. Sudah di mobil Pak, Bapak kalau mau lihat mobilnya, kapalnya sudah jalan. Kita Belum ada keterangan dari pihak BPTD wilayah 6 Bengkulu, Lampung atas peristiwa ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulustiawan, iNews melaporkan. Memasuki puncak arus balik, ruas tol Purbalenyi padat merayap pada Senin malam. Kepadatan ini terjadi tepatnya di kilometer 123 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang mengarah ke Jakarta. Arus kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus dari arah Bandung.
Kepadatan juga terjadi di kilometer 122 hingga 121 Walini, kilometer 107 hingga Cikalong Wetan, kilometer 104, dan Cikalong Wetan, kilometer 103 hingga Darangdan, kilometer 98. Pemirsa, usai diterapkan rekayasa lalu lintas satu arah dari kilometer 414 Kali Kangkung mengarah kilometer 72 Tol Cikampek, Tol Cipali terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi plat Jabodetabek yang melakukan perjalanan arus balik. Penerapan satu arah ini dimulai pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemarin usai sterilisasi untuk memastikan tidak ada kendaraan yang mengarah ke timur. Jalan satu arah ini berakhir pada pukul 12 malam kemarin dan akan dilanjutkan pada pukul 8 pagi ini. Pemirsa, kini kita beralih ke pantauan arus balik di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Ayah Nufus di sana. Selamat pagi, Ayah. Apakah sudah terlihat kepadatan dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta? Ya, selamat pagi Arista, Bayu, dan pemirsa. Pantauan kami terkini di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70, terpantau ramai lancar dengan penerapan one way dari arah Trans Jawa dan juga kontraflow 2 lajur dari arah Jakarta yang masih diterapkan hingga saat ini. Berdasarkan pantauan Jasa Marga, volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama ini masih didominasi oleh kendaraan dari Bandung dan Cilenyi, yang mana angka ini mencapai lebih dari 7.500 kendaraan per jamnya, sehingga yang melalui gerbang tol Cikampek Utama, sehingga angka ini masuk ke dalam parameter penerapan skema lalu lintas. Sementara untuk volume kendaraan dari arah Semarang Solo yang melalui gerbang tol Cikampek Utama ini mengalami volume peningkatan merata. Dan untuk itu belum sehingga memang untuk skema lalu lintas ini masih terus diberlakukan, yang mana selama diberlakukannya skema lalu lintas ini untuk volume arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta ini dialihkan ke arah Dawan, keluar tol arah Dawan, kemudian nantinya untuk melalui gerbang tol Kalihurip 1 dan akan diarahkan untuk kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalan arteri Pantura Nasional. Dan untuk dari arah Jakarta ke Bandung ini masih berlaku dengan normal. Dan untuk skema lalu lintas ini sendiri diperpanjang hingga Selasa malam ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, yang sedianya diberlakukan hingga Senin malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan apabila nantinya dalam periode 3 jam sebelum berakhirnya penerapan skema lalu lintas one way dan juga kontraflow ini masih terus mengalami volume peningkatan yang cukup signifikan, maka untuk skema lalu lintas ini nantinya akan bersifat situasional berdasarkan diskresi kepolisian dan akan disesuaikan dengan situasi lalu lintas terkini. Dan untuk puncak arus balik mudik 2023 sendiri diperkirakan akan terjadi pada hari ini, sehingga untuk masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan pada hari-hari yang diperkirakan akan menjadi puncak kepadatan dan juga penumpukan kendaraan. Dan untuk tanggal yang dihimbau oleh pemerintah dan juga pihak terkait ini adalah tanggal 27 hingga 29, di mana nantinya masyarakat juga dapat merasakan potongan tarif tol sebesar 20% yang diterapkan di 2 titik, yakni di gerbang tol Cikampek Utama dan juga Kalihurip Utama. Arista, Bayu. Ayah, prediksi arus balik adalah hari ini. Apakah ada hal-hal yang harus diantisipasi oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan? Mungkin dari cuaca atau seperti apa ya? Ya, benar sekali Bayu, jika kita berbicara terkait cuaca memang ini tidak dapat diprediksi, sehingga untuk para masyarakat yang hendak melakukan arus balik mengarah ke Jabodetabek ini terlebih dahulu memperhatikan cuaca. Namun ada pula hal lainnya yang harus diperhatikan, yang mana salah satu penyebab dari kemacetan di ruas tol Trans Jawa ini adalah terjadinya penumpukan di gerbang tol. Salah satunya adalah gerbang tol Cikampek Utama, dikarenakan ada sejumlah pengendara yang sering sekali kehabisan saldo uang elektronik. Nah, ini juga dapat menjadi hal penting untuk masyarakat
agar memperhatikan terlebih dahulu saldo uang elektronik Anda. Dan juga seringkali terjadi kemacetan begitu di titik-titik rest area. Salah satunya adalah di kilometer 102, 81 dan juga kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek, yang mana adanya kepadatan di rest area sehingga membuat sejumlah kendaraan di ruas tol ini memperlambat laju kendaraannya untuk memasuki rest area sehingga menyebabkan antrean yang panjang. Dan untuk masyarakat ini dihimbau jika nantinya rest area ini mengalami kepadatan untuk kiranya dapat melanjutkan perjalanan dan berhenti di rest area selanjutnya. Bayu. Baik, pastikan saldo tol cukup dan juga pastikan kesehatan juga bisa dijaga untuk agar nantinya berjaga-jaga nanti. Terima kasih banyak Ayah Nufus melaporkan langsung. Jaga kesehatan Anda, Ayah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat merayap, bahkan cenderung macet Senin malam. Kendaraan hanya dapat berjalan sekitar 10 km per jam. Beginilah suasana arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 81.800 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, di jalur B atau jalur dari arah Bandung menuju Jakarta pada Senin malam. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terjebak kemacetan dan memenuhi seluruh badan jalan. Kondisi ini membuat laju kendaraan hanya dapat berjalan perlahan sekitar 10 km per jam. Mereka merupakan para pelancong yang akan balik ke Jakarta dan Bodetabek usai menikmati liburan cuti lebaran di sejumlah tempat wisata di wilayah Bandung dan Jawa Barat. Selain itu, sebagian warga yang mudik ke kampung halaman juga akan balik ke ibu kota. Diprediksi ramai dan padatnya arus balik dari arah Bandung menuju Jakarta di tol Cipularang ini akan terjadi hingga Selasa dini hari. Sementara arus dari arah sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung masih relatif lancar. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari kedua puncak arus balik Lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong terpantau padat. Kendaraan masih didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta dan Bandung. Memasuki puncak arus balik Lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat meskipun masih bisa berjalan perlahan. Antrean kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi asal Jakarta dan Bandung. Hingga kini Polres Tasikmalaya Kota mencatat terjadinya peningkatan volume kendaraan hingga 30%. Guna mengurai kemacetan, penerapan skema rekayasa lalu lintas one way sepenggal dan one way situasional diberlakukan jika mulai tersendat parah. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Lingkar Gentong Tasikmalaya pagi ini, kita telah bergabung dengan rekan Salam Rahmat di Sada. Selamat pagi, Salam. Apakah pagi ini Lingkar Gentong masih padat, Salam? Ya baik, selamat pagi Bayu, Arlista dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat di momen arus balik Lebaran 2023 ini sudah terpantau ramai lancar. Berbeda situasinya pada hari kemarin hingga beberapa menit yang lalu yang memang sempat terjadi adanya ketersendatan antrian kendaraan yang melintas di kawasan jalur selatan ini. Bahkan hingga titik dari kawasan tempat kami melaporkan saat ini hingga di titik Simpang Malangbong ini sempat terjadi kemacetan sejak malam hari tadi. Yang mana dapat kami sampaikan bahwa peningkatan jumlah volume kendaraan ini terjadi lantaran banyaknya kendaraan pemudik dan juga wisatawan yang hendak balik mengarah ke Jakarta dan juga Bandung, di mana untuk hari ini dan juga kemarin diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2023 di gelombang pertama. Di mana dari pantauan kami di lapangan ini juga menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 sepeda motor dan juga dari kendaraan pribadi. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Bayu, Arlisa dan juga pemirsa, bahwa dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Syarif Zainal Abidin, ini menyebut bahwasannya mayoritas kendaraan yang melintas di kawasan jalur selatan ini bahkan terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan hingga 30%. Dan untuk mengurai kemacetan, penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way sepenggal dan juga one way situasional ini nantinya akan diberlakukan jika arus lalu lintas ini sudah mulai tersendat hingga sepanjang 3 km.
Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa dari pihak kepolisian ini juga selalu menghimbau bagi Anda para pemudik ataupun juga wisatawan yang melintas di kawasan jalur selatan ini untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan dan juga tidak membawa barang bawaan berlebih serta juga tidak menepi atau juga beristirahat di tepi jalan di Lingkar Gentong Garut Jawa Barat ini lantaran kontur jalan yang ada di kawasan jalur Gentong ini kondisinya cukup berliku dan juga menanjak sehingga rawan terjadi adanya tanah longsor, pohon tumbang dan juga kendaraan yang mogok sehingga bisa memperlambat laju kecepatan kendaraan Anda. Bayu, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Salam rahmat langsung dari Lingkar Gentong Garut Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh penumpang kereta, baik yang baru tiba maupun yang akan berangkat ke tujuan masing-masing. Penumpang arus balik bahkan naik 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Dan berikut laporan rekan kami Hadisti Arifah dan juru kamera Dandi Bernadi dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau masih dipadati oleh pengguna kereta api jarak jauh, baik yang tiba maupun yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Terkait kepadatan arus balik, ternyata sudah terjadi kenaikan yang cukup tinggi, di mana dari informasi yang kami peroleh beberapa waktu lalu terdata sebanyak 40.000 penumpang yang tiba di area Daob 1 Jakarta. Artinya ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari masa normal, di mana sudah terjadi kenaikan hingga 2 kali lipat. Nah, adapun 5 besar relasi favorit yang dipilih oleh para pemudik diantaranya ini adalah stasiun Bandung, stasiun Yogyakarta, stasiun Cirebon, Semarang dan juga Surabaya. Nah, selain daripada arus balik, ternyata ini terpantau masih ada ribuan penumpang yang melakukan aktivitas mudik ke kampung halamannya masing-masing. Di sepanjang Senin ini data yang kami peroleh terdapat sebanyak 23.600 penumpang yang berangkat dari stasiun Senen Jakarta Pusat ini dengan layanan kereta api sebanyak 32 kereta api yang beroperasi. Sementara dari stasiun Gambir ini terdapat sebanyak 14.600 penumpang yang berangkat dengan layanan sebanyak 38 kereta api yang beroperasi. Artinya volume keberangkatan ini masih mengalami kenaikan yang cukup tinggi sehingga okupansi penumpang ini masih di angka 90% dari ketersediaan tempat duduk. Nah, kemudian dari PT KAI sendiri ini masih terus menghimbau masyarakat yang menggunakan kereta api sebagai transportasi perjalanan mereka untuk mengingat kembali syarat dan juga ketentuan menggunakan kereta api sebagai transportasi keberangkatannya, di mana syaratnya ini adalah bahwa wajib vaksin booster bagi penumpang yang berusia di atas 18 tahun, kemudian bagi yang berusia di 13 tahun hingga 17 tahun ini wajib untuk vaksin kedua. Nah, bagi yang berada di usia di bawah 13 tahun, jika belum vaksin ini wajib untuk membawa surat keterangan dari fasilitas kesehatan. Nah, kemudian juga dari PT KAI sendiri ini menghimbau kepada para penumpang untuk datang lebih awal minimal 1 jam sebelum keberangkatan. Lalu juga PT KAI ini berharap agar para penumpang memperhatikan barang bawaannya agar tidak melebihi kapasitas dan ketentuan yang telah ditentukan oleh PT KAI sendiri, di mana kapasitas maksimal ini adalah 20 kg. Artinya jika para penumpang membawa kapasitas lebih dari 20 kg akan dikenakan biaya lebih. Dari Jakarta, Disti Arifah dan Dandi Bernadi, iNews melaporkan.